ini saya akan jelaskan sebentar ya di awal slide-nya yang modul pada hari ini. Oke, sebentar. Saya ambil kacamata dulu ya. Bentar, ini modulnya. Oke, saya share screen dulu ya. Oh, nggak muncul. Oke, bisa muncul slide-nya. Bisa, ya? Pak. Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang di hari ini kita akan belajar yang di sisi koneksi menggunakan kalau sebelumnya ya, yang di IoT-nya kita pakai RFID sama Bluetooth. Kemudian nanti di sini kita akan menggunakan yang di pakai WiFi ya. Yang di hari ini kita akan nyoba yang di RFID sama nanti yang di Bluetooth-nya dia. Kenapa nanti yang sini kita menggunakan yang di RFID sama di Bluetooth-nya? Karena beberapa teknologi ya, aplikasi yang menggunakan dua teknologi ini ya. Jadi mungkin saya akan tunjukkan sebentar yang beberapa teknologi yang menggunakan RFID sama Bluetooth-nya. Bentar. Saya taruh di mana ya? Nah, ini kayak di Bluetooth itu ada namanya beacon ya. Sebentar. Suaranya mana ya untuk mengecilkan suara. Ini. Ya, ini.
Jadi nanti ada beberapa yang bisa kita gunakan yang dipakai yang di Bluetooth-nya ini. Jadi yang pertama bisa pakai yang namanya personal location. Jadi kita bisa menentukan dimensi lokasi dari orang itu di indoor. Ada untuk memperkirakan dari marketing, juga nanti ada asset tracking, sama nanti di sini dia tuh yang di safety manajemennya ya. Jadi yang di safety-nya nanti ada beberapa lokasi yang memang dia berbahaya, maka nantinya dia akan berikan info ke sisi petugasnya atau ke karyawannya dia. Oke, kemudian nanti sini misalkan ini ya, jadi ini mengetahui namanya indoor lokasinya, jadi nanti ada semacam kayak banyak lokasi anchor-nya, namanya ini anchor-nya, nantinya dia itu akan diketahui di mana sih lokasi dari si pemilik rumahnya dia. Jadi ini kalau nanti ada di dalam gedung dan sebagainya, maka nantinya sini dia itu akan bisa diketahui. Nanti misalnya ada kehilangan anak atau kehilangan siapa itu ya, maka dia nanti juga akan bisa diketahui dari yang namanya lokasi dari yang pengguna Bluetooth-nya dia. Ya, nanti dia akan mengerti yang di kiri sama nanti yang di kanan. Jadi kalau dia masuk di kanan, masuk di kiri, masuk ke bawah dan sebagainya, maka dia akan langsung trackingnya nanti diketahui juga nanti ke arah mana aja. Ini juga nanti akan bisa ditaruh di museum ya. Jadi di museum untuk mengetahui gimana sih kerja apa itu orang ini dia itu banyak dikunjunginya mana saja dia. Nanti dia itu bisa ditaruh perangkat apa istilahnya kayak Bluetooth-nya dia. Termasuk nanti yang sini yang dipromosi dari tokonya nih ya. Jadi ada namanya kayak beacon yang dipasang di masing-masing toko ini. Ketika si customer yang di depannya dengan adanya semacam kayak aplikasi di Bluetooth-nya, maka dia itu akan dapat promo dari si tokonya dia. Oh ini es krimnya lagi ada promo. Oh ini tokonya, ini toko buahnya lagi ada promo dan sebagainya. Maka ketika si customer dia akan lewat di depannya ini, akan langsung dapat informasi dari toko tersebut. Ini juga nanti ada akan bisa dipakai yang namanya asset trackingnya. Asset trackingnya nanti ditaruh itu nanti di dalam apa istilahnya ada readernya yang akan membaca. Ini mas dia tuh diidentifikasi kemana saja dan sebagainya. Ini juga nanti ada employee-nya. Ini juga terhubung pakai yang namanya kayak smartwatch-nya itu ya. Nanti kalau dia ada apa istilahnya kecelakaan kerja dan sebagainya akan langsung memberikan informasi ke teman yang lainnya. Oh no, ini ada kecelakaan kerja dan sebagainya, ada emergency, sehingga nanti itu dia akan butuh penanganan lebih lanjut. Ya, kayak gini nanti ada kecelakaan dan sebagainya, akan langsung mengirim datanya dia itu ke sisi hospital dan sebagainya dia. Nah, ini beberapa aplikasi yang bisa digunakan di sisi Bluetooth beacon-nya. Oh, di RFID-nya, ini mungkin nanti saya berikan contoh ini yang ada bimbingan D3 saya saat ini dia tuh bikin kayak gini ya. Jadi dia tuh kalau di warehouse dan sebagainya kan nanti akan ada banyak sekali barang yang ada di sisi warehouse-nya. Maka nanti dia itu ada dia cukup dikasih label di sisi barangnya itu. Kemudian nanti ada RFID reader-nya nanti ya untuk melakukan semacam kayak inventory dari perangkatnya ya. Jadi cukup simpel ya. Jadi ini satu labelnya harganya cuma Rp1.000 ya. Jadi ini Rp1.000 nanti tinggal ditempel di dalam perangkat-perangkatnya. Jadi ini kita desain yang di lab-lab kita pasang alatnya label-label ini RFID labelnya. Nanti ada RFID reader-nya. Tinggal RFID reader-nya ini dia bisa baca sampai 7 meter ya. Jadi di satu lab kan dia nanti cukup di tengahnya, maka nanti semua alat yang sudah ditempel dengan label ini akan langsung mengirim datanya ke RFID reader-nya dia. Nah ini RFID reader-nya pada intinya dia akan membaca semua data yang dari sini gitu ya. Jadi dia melewati dari apa istilahnya suatu pintu, gerbang dan sebagainya.
maka dia akan langsung membaca barang yang masuk, barang yang keluar, nanti ditaruhnya di mana dan sebagainya. Nanti ditaruhnya di sisi sini. Ya. Nah, itu nanti yang alatnya yang mahalnya yang ini ya kemarin ya. Jadi kita beli RFID readernya ini seharga 2,5 juta ya. Jadi untuk mengetahui di mana posisi dari barangnya dan sebagainya, nanti dia itu akan bisa langsung diketahui lokasinya dia. Ya, ini gambarannya aplikasinya kalau menggunakan RFID seperti yang menggunakan namanya Bluetooth gitu ya. Jadi yang di sini ada beberapa contoh yang nanti bisa kalian gunakan. Ini dia tuh pakai RFID sensor ya. Jadi RFID sensor dia ini kayak dipakai di apa istilahnya di etol dan sebagainya. Konsepnya kan dia bersama di apa istilahnya kayak kita NFC ya. Jadi kita bisa top up dan sebagainya. Juga nanti kita bisa masuk ke dalam rumah ini ya. Jadi ada RFID readernya. Kalau ini RFID readernya kan dia sifatnya dia pasif, jadi dia tuh nggak aktif untuk mencari di mana sih RFID card-nya dia. Jadi RFID sini ada dua jenis, ada yang pasif sama nanti ada yang aktif. Kalau dia pasif, nanti dia itu perlu didekatkan. Jadi kayak di etol, kayak kita kalau nanti absensi di pens nantinya di kelas, nanti juga nanti ada berapa di tab itu ya. Nanti ini dia sebagai yang pasif. Jadi nanti harus dekat sekali dengan RFID readernya dia. Kalau dia yang aktif, nantinya dia itu bisa memancarkan sampai berapa meter ke sisi RFID readernya gitu ya. Yang tadi yang di apa istilahnya yang ditaruh di gudangnya tadi, ini dia itu bisa pakai RFID aktifnya sehingga dia itu bisa membaca posisi dari RFID card-nya dari jarak maksimal 7 meter. Tergantung spek dari RFID readernya ya. Jadi kita kemarin beli yang agak lumayan jauh sampai 8 meter gitu ya. Jadi ada yang 5 meter, ada yang 8 meter. Yang kita belum tahu lagi kalau dia ada sampai 10 meter ya. Jadi kita cek ini dia itu bisa sampai 7 meter gitu ya. Ini settingan dia sama dengan yang sebelumnya ya. Jadi nanti di sini dia setting di IP address-nya di HCP server. Jadi nanti di sini ada sisi home gateway-nya. Nanti ada smartphone-nya, nanti akan mengontrol dari semua perangkat yang IoT-nya ini. Ini juga nanti ada setting di sisi perangkat IoT-nya, nanti sama ya, halnya sama pada semua perangkat IoT-nya. Kemudian nantinya di sini di RFID card-nya, nanti di kartunya dia, nanti dikasih yang namanya card ID-nya, itu di bagian atributnya. Nanti di card ID-nya ada 100-nya, nanti ini diisikan. Jadi artinya kita kasih ID-nya di masing-masing kartunya. Jadi ada 100, 101, 102 dan sebagainya dia. Oke, ini kemudian dari masing-masing kita nanti akan ada ini kontrolnya di si smartphone-nya. Jadi nanti smartphone-nya dia akan bisa mengetahui kondisi dari pintunya ini. Ini dia tuh sedang on, sedang terbuka atau tertutup dan sebagainya dia. Ini kita setting auto-aturnya kayak kemarin ya. Jadi nanti ada di match. Nah, jadi ketika dia tuh di RFID-nya di pintu dia tuh didekatkan. Jadi kalau dia valid, maka nanti pintunya dia akan menjadi unlock gitu ya. Jadi ini dia akan menjadi unlock. Jadi ketika dia itu valid, maka dia akan menjadi unlock. Kalau di sisi kalau dia invalid atau dia waiting, maka dia akan menjadi terkunci, tidak mau membuka dia. Ini ya, jadi ada RFID key-nya juga, ini juga kita tentukan RFID-nya ketika dia itu 100, kalau dia oke 100, maka nanti readernya dia menjadi valid. Ini ya, jadi ada beberapa rule yang nanti akan kita tambahkan ke dalam sistemnya di sini. Kemudian nanti sini ada kartu rumahnya untuk buka pintu, dan nanti ya silahkan diuji dengan kartu yang lainnya. Ini ya, untuk yang diisi kartu RFID-nya, nanti silahkan dicoba sendiri ya. Jadi kalau saya tunjukkan yang di RFID yang modelnya yang aktif itu kayak di ini ada satu contoh ya. Jadi dulu waktu saya di Jepang itu ada ketika belanja di apa istilahnya di toko pakaian, kita nggak perlu untuk apa istilahnya
membayar di kasir, karena kalau di sana kan kasirnya dia ini ya, biaya membayar kasirnya dia akan mahal, sehingga nanti di sini cukup dipakai apa istilahnya mesinnya kayak gini. Ya, jadi kalau kita beli dan sebagainya cukup ditaruh di keranjang, ya. Nanti setelah itu dia keranjangnya ditutup pintunya ini, maka dia nanti akan secara otomatis akan langsung menghitung berapa sih jumlah ini ya. Jadi dilepas dulu hangernya ini ya, capstocknya. Kemudian nanti di sini itu dimasukkan bajunya ke dalam mesinnya ini, kemudian ditutup, maka dia akan langsung bisa menghitung kira-kira dia itu habisnya dia berapa gitu ya. Nah ini ya, dia habisnya berapa dan sebagainya. Nanti di sini dia akan langsung keluar, nanti terus dia itu membayarnya, ya. Nanti bayar juga nanti ya, di sini dia sudah ada ini ya. Jadi dibayar semuanya, nanti dia akan langsung muncul. Ini ya. Ini yang kalau dia pakai namanya ETC Tol RFID, ya. Jadi kayak kalau misalnya kalian di RFID-nya, ini yang modelnya yang aktif, RFID aktifnya, jadi dia itu nggak perlu nempel tolnya, ya. Jadi dia itu cukup di sini ditaruh di alatnya, maka di sini dia tuh tanpa harus menaruh tolnya di sisi readernya ya, jadi di gerbang tolnya itu dia tuh akan langsung bisa masuk ke dalamnya dia. Ini ya, ini contoh aplikasi yang nantinya bisa kalian kembangkan sendiri dia. Kalau ini dipakai untuk yang di membuka rumah, ini ya. Ini kayak modelnya di hotel-hotel ya. Jadi di hotel-hotel kan dia dikasih kode dulu. Ini untuk masuk ke hotel kamar ini, nanti di situ dia harus sesuai. Kalau nggak sesuai, nanti dia tidak akan bisa masuk ke dalam kamar hotelnya dia. Oke, ini nanti ada yang namanya Bluetooth. Jadi yang di Bluetooth ini nanti sedang dikembangkan. Kalau tadi pakai namanya RFID, sekarang kita akan pakai namanya Bluetooth ya. Jadi yang di Bluetooth ya, ini kan dia dipakai untuk mengontrol dari speaker yang dari sini. Jadi ada portable music player-nya. Ini nanti dipakai untuk yang dikoneksinya ke sisi Bluetooth speakernya. Jadi semacam kayak saat ini ada pakai ini ya, wireless-nya di mouse, wireless-nya keyboard dan sebagainya. Ini pada intinya dia pakai Bluetooth ya, sehingga dia kan koneksinya dia tuh nggak bisa jauh ya, nanti maksimal 10 meter, ini dia tuh akan masih bisa koneksi ke sisi laptop. Ini juga sama, nanti kalau di si gateway dan sebagainya, ketika dipakai untuk remote di si Bluetooth speakernya, maka dia nanti akan mungkin jaraknya nggak bisa jauh. Ini di pairing dan sebagainya, nanti silahkan diikuti aja, ada remote PLE-nya. Nanti setelah di pair, di connected, maka di sini nanti akan bisa langsung koneksi ke sisi speakernya dia. Ini yang tadi ya beacon ya, yang beacon tadi yang saya tunjukkan di videonya tadi. Kalau yang beacon ini dia untuk yang promosi produk gitu ya. Jadi misalkan nanti yang sini dia ketika si HP-nya ini dia lewat di suatu toko dan sebagainya, maka nanti sini dia akan dapat promosi dari si produknya ini ya. Jadi nanti di roti ini dia tuh ada diskon dan sebagainya. Nanti si smartphone ini akan langsung muncul informasinya di HP-nya dia. Ini ya, jadi nanti ada namanya beacon data. Nanti silakan dimasukkan. Misalnya dia tuh ada beacon 1. Beacon 1 maksudnya yang di sini ya. Ini beacon satunya. Nanti dia tuh akan untuk memberikan informasi ke customer-nya bahwa ada diskon di hari itu misalnya. Jadi beacon 1 ini ada beacon datanya, kedai kopi Aisyah diskon 20%, 30%. Nih ya. Jadi ketika ada customer yang lewat, maka dia itu akan langsung muncul informasi ini. Oh, di kedainya ini dia itu ada diskonnya gitu ya. Nanti kalau dia ada beacon 2-nya tadi yang ini ya, ini yang beacon 2-nya, mungkin nanti dia akan ada informasi lagi yang lainnya. Ada roti Nafisa diskonnya yaitu dia 40% dan sebagainya ini ya. Jadi ini contoh-contoh ketika kita menggunakan beacon dari Bluetooth-nya dia. Ini silakan nanti ditambahkan programmingnya di sisi smartphone-nya. Ya, nanti untuk memonitor dari beacon-nya. Jadi nanti pada intinya kita ada suatu aplikasi ya di smartphone-nya nih ya. Jadi biasanya kita kalau mau jalan-jalan di mall dan sebagainya agar dapat informasi beacon yang ada di masing-masing toko itu, kita harus menginstal aplikasi yang ada di HP ini terlebih dahulu ya.
Baru nanti di sini kita akan mendapatkan informasi diskon yang ada di masing-masing tokonya dia. Jadi ini asumsinya kita akan mengembangkan suatu aplikasi yang ada di si HP-nya tadi. Jadi ini contoh aplikasi yang nanti akan kita kembangkan. Jadi ini ada form butuh dan sebagainya, ini diimport ini ya. Jadi ini kayak programming Python. Ini kalian sudah nyoba yang di minggu kemarin, yang di Python-nya. Kemudian nanti ada untuk ya di on Bluetooth device-nya. Ini untuk memastikan di situ nanti dia Bluetooth-nya dia udah dikoneksikan gitu ya. Ini Bluetooth-nya dia akan dikoneksi dan sebagainya. Kemudian dia akan bisa dilakukan koneksinya ke sisi beacon-nya tadi. Sehingga ini dicoba ya nanti ya. Nanti dicoba, nanti ya sini dia akan dapat broadcasting-nya. Oh loh, ini dapat broadcasting dari beacon yang pertama gitu ya. Jadi yang di sini dia akan muncul informasinya kedai kopi Aisyah diskonnya 30% ya. Nanti kalau di setting ke ini ya, ini di setting ID-nya ke beacon yang kedua, maka nanti ada informasinya. Nah, bisa diskonnya 40% gitu ya. Jadi ini kita setting dulu secara manual untuk yang di sini ya. Jadi karena kita nggak bisa setting secara otomatis. Kalau yang di aplikasi real kan dia melakukan scanning ya. Scanning ketika dia lewat ke suatu toko, maka dia akan langsung dapat scanningnya, dapat datanya, nah dia akan langsung dapat informasi diskon di masing-masing tokonya dia. Oke, kemudian kalau sudah jadi semuanya, silakan dilakukan integrasi network. Jadi integrasi network ini kita akan coba ke kondisi real ya. Jadi ini ada smart home, ini ya ada smart home-nya. Kemudian smart home ini akan kita coba koneksikan ke jaringan pakai BTS dan sebagainya. Ya, nanti di sini nanti ada semacam kayak IoT server, ada DNS server dan sebagainya. Nanti ini koneksinya ke isi routernya di sini ya. Jadi mungkin nanti ininya sini dia tuh ada routernya dari IndiHome nih ya. Jadi ada routernya di IndiHome, nanti di sini ada DNS servernya, ada IoT servernya, nanti ada home gateway-nya yang koneksi ke masing-masing sensornya ini ya. Nah, kemudian data dari rumahnya ini nantinya dia itu akan dikoneksikan ke sisi sentral ini ya. Jadi yang di sini nanti udah masuknya ke Telkom misalnya. Jadi nanti masuknya ke jaringan Telkom dan sebagainya atau ke Indosat gitu ya. Nanti dari sini dari BTS-nya ini dia tuh akan bisa langsung dikoneksikan ke sisi HP penggunanya dia. Jadi ini integrasi untuk di suatu jaringan secara umumnya dia. Oke, nanti silahkan dibuat ya aplikasi yang di RFID-nya sama BLE-nya. Ya, nanti kalau ini nanti kita udah paham semuanya. Nanti kita akan di minggu depan kita akan coba yang di SPC single board komputernya. Ya, kemudian nantinya di situ kita akan mencoba. Nanti kalau modulnya udah habis, kita akan coba untuk yang simulasi yang lainnya, gitu ya. Baik, yang dari sini ada yang mau ditanya dulu, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Dari saya cukup, Pak. Cukup ya. Nanti saya bikin dulu nih di tugasnya ya. Sebentar, ini yang kemarin dari PJJ tugasnya masih terkumpul 9 ya, dari 19. Ini oke, tolong diperhatikan ya. Karena nanti sini yang dinilainya paling enggak kemarin 60% nanti ya dari laporannya ini ya. Oke, sekarang yang LJ-nya bentar, yang PJJ saya close dulu ya. Saya tutup dulu. Harus buka yang LJ-nya. Oke, yang LJ silakan absen dulu ya.
Oke, yang LG sudah hampir 95% ya. Oke, baik, sudah saya bikinkan di tugasnya. Silakan nanti ya di situ kalian kerjakan yang di praktikumnya hari ini ya. Jadi yang di sini paling enggak kalian pahami bagaimana sih cara membuat aplikasi berbasis ke Bluetooth sama nanti ya berbasis ke RFID. Tadi sudah saya jelaskan berapa contoh aplikasi yang menggunakan Bluetooth sama yang menggunakan RFID yang dia. Baik ya, kalau nggak ada yang ditanyakan dari saya cukupkan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Saya izin live ya.